Ani baru saja diterima di salah satu kampus ternama di kota itu. Karena rumahnya jauh, dia memutuskan untuk tinggal di kos-kosan dekat kampus. Setelah mencari-cari, akhirnya dia mendapat kamar dengan harga murah di sebuah kosan lama yang katanya sudah jarang ada penghuninya. Awalnya, Ani merasa senang karena kosannya dekat kampus. Kamar cukup luas, dan suasananya tenang. Namun, sejak malam pertama, ia mulai merasakan hal-hal aneh. Di malam hari, Ani sering mendengar suara langkah kaki di lorong. Padahal hanya ada 2 kamar yang terisi di lantai itu, kamar Ani dan satu lagi yang kosong. Kadang terdengar suara orang mengetuk pintu pelan, tapi begitu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, Ani terbangun karena mendengar suara orang menangis lirih di sudut kamarnya. Sumber suara itu jelas berasal dari dekat lemari tua peninggalan penghuni lama. Dengan berani, Ani mencoba mendekat, dan ketika ia membuka lemari itu, tercium bau anyir menyengat. Di dalamnya, hanya ada baju lusuh yang sudah berdebu. Besok paginya, Ani bercerita pada ibu kos. Namun, ibu kos hanya menatapnya sebentar dan berkata, "Kalau kamu dengar suara atau lihat sesuatu, jangan ditanggapi. Biarkan saja. Nanti dia pergi sendiri." Kalimat itu justru membuat Ani semakin takut. Malam berikutnya, ia benar-benar melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di tepi ranjangnya. Sosok itu menatap Ani dengan mata kosong, sambil berbisik, "Kenapa kamu tidur di kamarku?" Sejak malam itu, Ani tidak pernah bisa tidur dengan tenang di kosan tersebut. Ani berusaha kuat, dia mencoba menganggap semua itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi makin lama, gangguan makin sering terjadi. Setiap pukul 2 dini hari, pintu kamarnya selalu terbuka sendiri, berderit pelan. Ani menutupnya berkali-kali, tapi tetap terbuka. Bahkan, pernah sekali ia melihat bayangan tangan dari balik pintu sebelum pintu itu bergerak. Puncaknya terjadi pada malam hujan deras. Listrik padam, dan Ani hanya mengandalkan cahaya lilin kecil. Saat ia berbaring, terdengar suara bisikan dari arah lemari. "Ani, keluar, sekarang juga." Jantungnya berdegup kencang. Dengan tubuh gemetar, ia membuka pintu lemari itu. Dan untuk pertama kalinya, Ani melihat jelas, seorang perempuan dengan wajah pucat penuh darah, matanya kosong, dan lehernya miring tidak normal. Sosok itu mendekat perlahan, menyeret kakinya yang berdarah, lalu berbisik, "Kamu tidak boleh tinggal di sini. Aku masih di sini." Ani berteriak sekuat tenaga. Tetangga kos berdatangan. Tapi anehnya saat mereka masuk, kamar Ani terlihat biasa saja. Tidak ada sosok, tidak ada darah. Tidak ada yang aneh. Besoknya, Ani mengemasi barang-barangnya dan memutuskan pindah. Namun sebelum pergi, ia bertanya sekali lagi pada ibu kos. Dengan wajah datar, ibu kos hanya menjawab singkat, "Kamar itu sebenarnya sudah lama kosong, sejak ada penghuni yang ditemukan gantung diri di lemari." "Kamu penghuni pertama setelah itu?" Ani terdiam. Wajahnya pucat pasi. Saat ia menoleh terakhir kali ke kamarnya, pintu lemari itu bergetar, seperti ada sesuatu di dalamnya yang menunggu penghuni baru. Ani sebenarnya ingin segera pindah, tapi orang tuanya belum bisa mengirim uang. Ia terjebak, harus tetap tinggal di kamar kos yang membuatnya setiap malam hampir gila karena ketakutan. Malam-malam berikutnya semakin tak tertahankan. Ani mulai kehilangan waktu tidur, tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Di kelas, ia sering melamun karena setiap malam dihantui bisikan dan ketukan dari lemari tua itu. Suatu malam, Ani mencoba menelpon ibunya sambil menangis, memohon agar segera bisa pindah. Tapi anehnya, di tengah percakapan, suara ibunya berubah lirih dan dingin. "Ani, jangan pindah, tetaplah di kamar itu. Aku ada di sini bersamamu." Ani langsung terdiam, menatap layar ponsel yang kini hanya menampilkan suara statis seperti radio rusak. Dengan panik, ia meletakkan ponsel di meja, tapi suara itu tetap terdengar, kini dari balik lemari. Saat Ani menoleh, pintu lemari perlahan terbuka. Dari celah gelap itu, muncul wajah pucat yang selama ini menghantui, senyum lebar dengan gigi yang penuh darah. Sosok itu berbisik, "Kalau kamu tidak bisa pergi, maka kamu harus tinggal selamanya."
Ani jatuh pingsan malam itu. Keesokan paginya, tetangga kos menemukan Ani terbaring di lantai dengan mata terbuka menatap kosong. Anehnya, ia masih hidup. Tapi sejak hari itu Ani tidak pernah berbicara lagi. Hanya duduk diam di kamar, menatap lemari tua itu, seolah ada sesuatu yang sudah mengambil jiwanya. Setelah beberapa hari, teman dekat Ani di kampus, Rina, mulai curiga. Ani tidak pernah hadir kuliah lagi dan setiap kali dihubungi hanya ada suara aneh di telepon. Akhirnya, Rina memberanikan diri datang ke kos itu. Saat tiba, ibu kos hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kalau mau nengok Ani, silakan, tapi jangan lama-lama." Rina langsung menuju kamar Ani. Saat pintu dibuka, ruangan terasa sangat pengap. Ani duduk di sudut kamar, menatap lemari tua dengan mata kosong. Bibirnya bergerak-gerak seakan berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Rina berlari menghampiri. "Ani, sadar. Ini aku, Rina." Namun Ani justru berbisik dengan suara pelan dan seram. "Dia tidak suka kamu di sini. Pergi sebelum dia marah." Tiba-tiba, pintu lemari berderit terbuka, dan sosok perempuan berambut panjang muncul, merangkak keluar dengan mata melotot ke arah Rina. Suara tangisan lirih memenuhi kamar. Rina ketakutan, tapi ia langsung memeluk Ani erat-erat sambil berteriak, "Kamu tidak sendirian. Ani, ingat orang tuamu. Ingat kuliahmu. Jangan biarkan dia bawa kamu." Ani menjerit keras, tubuhnya kejang-kejang. Sosok dari lemari itu semakin dekat, namun semakin Ani berteriak, sosok itu perlahan memudar seperti asap. Beberapa menit kemudian, Ani jatuh pingsan di pelukan Rina. Saat sadar, matanya tidak lagi kosong, meski tubuhnya masih lemas. Ani menangis sejadi-jadinya. Sejak kejadian itu, Rina bertekad membantu Ani mencari tempat kos baru, meski dengan uang seadanya. Mereka akhirnya pindah bersama ke kos sederhana yang jauh lebih aman. Namun, setiap malam, Ani masih sering terbangun dengan perasaan ada yang mengetuk pintu kamar barunya. Setelah berhasil disadarkan oleh Rina, Ani perlahan mulai bisa bercerita. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Rina, dia bilang namanya Kepo. Dia yang selalu mengawasi aku dari lemari itu." Rina terkejut, nama itu terdengar aneh. Tapi Ani menjelaskan lebih jauh. Sosok yang menghantui ternyata adalah arwah perempuan yang dulu pernah kos di kamar itu. Konon, dia adalah mahasiswi yang juga terkenal kepo, terlalu ingin tahu urusan orang lain. Sampai akhirnya dia menemukan rahasia gelap tentang kos tersebut. Rahasia itu membuatnya ketakutan sendiri, hingga akhirnya ia memilih mengakhiri hidup dengan cara tragis, di dalam lemari tua itu. Sejak saat itu, arwahnya terjebak di kamar, dan penghuni baru selalu diganggu. Ani berkata lirih, "Dia marah, karena aku sering kepo juga. Aku penasaran sama kamar kosong, sama suara-suara malam, katanya aku mirip dia. Dia mau tarik aku biar jadi temannya." Rina terdiam, bulu kuduknya meremang. Malam itu, mereka berdua mencoba membaca doa bersama-sama. Suara dari lemari terdengar jelas, tawa perempuan yang menggema, diikuti bisikan. "Kepo itu harus menemani kepo yang lain selamanya." Pintu lemari bergetar keras, seakan ada sesuatu yang ingin keluar lagi. Malam itu, setelah Rina pulang, Ani kembali mendengar suara dari lemari. Tapi kali ini berbeda. Suara itu terdengar lebih pelan, penuh rasa sedih. "Ani, tolong aku. Aku ingin bebas, aku ingin tenang." Ani memberanikan diri bertanya, "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa selalu menggangguku?" Perempuan itu muncul perlahan dari balik lemari. Wajahnya masih pucat dengan mata kosong. Tapi kali ini ia tidak menakutkan, melainkan tampak seperti ingin menangis. "Aku dulu sama seperti kamu, mahasiswi baru yang ngekos di sini. Aku mati bukan karena bunuh diri. Aku dipersembahkan. Ibu kosmu, dia pakai pesugihan. Aku tumbalnya." Ani terdiam, tubuhnya gemetar. Ingatannya kembali ke wajah ibu kos yang selalu tersenyum tipis dengan tatapan aneh. Ternyata, setiap beberapa tahun, ada penghuni kos yang dijadikan tumbal agar kos itu tetap ramai dan uang terus mengalir. Sosok itu melanjutkan, "Aku tidak bisa pergi. Jiwaku terikat di lemari ini.
Tapi kalau kamu bisa bongkar rahasia pesugihan itu, mungkin aku bisa bebas, dan kamu selamat. Ani menangis. Kini rasa takut berubah menjadi iba. Ia sadar bahwa sosok itu bukan hanya sekadar hantu pengganggu, melainkan korban dari keserakahan manusia. Sejak malam itu, Ani bertekad bersama Rina untuk mencari cara membongkar pesugihan ibu kos. Tapi mereka harus hati-hati, karena ibu kos sepertinya sudah tahu kalau Ani mulai mengetahui rahasia gelap tersebut. Ani dan Rina akhirnya nekat mencari tahu. Mereka menemukan buku tua di laci meja ruang tamu kos, berisi catatan ritual pesugihan yang harus memberi tumbal jiwa muda setiap beberapa tahun sekali. Semuanya cocok dengan cerita sosok kepo dari lemari itu. Malam terakhir mereka di kosan, Ani memutuskan menantang ibu kos secara langsung. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya tahu semuanya, Bu. Saya tahu ada pesugihan di kos ini." Ibu kos hanya tersenyum samar. "Kalau kamu sudah tahu, berarti kamu siap jadi gantinya." Saat itu, pintu lemari di kamar Ani terbuka lebar. Sosok kepo muncul lagi. Kali ini wajahnya dipenuhi air mata. Ia menatap Ani dan Rina dengan lirih. "Pergilah sekarang. Biar aku yang menemaninya, selamanya." Tiba-tiba angin kencang menerpa kamar. Lilin-lilin padam. Ani dan Rina menjerit sambil berlari keluar kos. Dari belakang, terdengar suara ibu kos menjerit histeris bercampur suara tawa menyeramkan. Esok paginya, kos itu ditutup mendadak. Orang-orang bilang ibu kos jatuh sakit dan tidak pernah terlihat lagi. Ani dan Rina akhirnya pindah ke kos baru, meninggalkan semua kenangan menyeramkan itu. Tapi Ani tidak pernah melupakan wajah kepo di lemari, sosok korban pesugihan yang akhirnya memilih untuk mengikat ibu kos, agar jiwanya bisa bebas. Dan sampai hari ini, kos lama itu tetap kosong. Tak ada yang berani menempati. Di malam tertentu, warga sekitar kadang mendengar suara ketukan dari lantai atas, seolah-olah ada seseorang yang masih menunggu.